Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jazakallahu khair. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini masih berkenan berikan kita banyak kenikmatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa kembali bersama-sama untuk saling tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menunjukkan yang hak itu hak dan berikan kita kesabaran untuk menjalankannya, sekaligus menunjukkan yang batil dan berikan kita kesabaran untuk meninggalkannya. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan untuk hasanah kita, suri taudan kita, panutan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarga beliau, sahabat beliau, wa tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah istiqamah, konsisten dalam kita meniti jalan sunnah Rasulullah SAW, sunnah para sahabat, hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Tasihilul Aqidah Al-Islamiyah. Kita sampai pada, atau kemarin kita sudah jelaskan tentang riya, ya, itu syirik kecil, di mana mu'allif rahimahullah beliau menjelaskan atau membagi ya, syirik kecil ada 3 jenis, yang sifatnya qalbiyah, hati, kemudian amaliyah, amal yang zahir, yang ketiga qauliyah, berupa perkataan atau ucapan. Ya, ini hasil ijtihad beliau. Ya, tentu semua nanti didasarkan dalil-dalil baik Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Kemudian sebelum masuk dari pembahasan tersebut, al-mu'allif rahimahullah beliau memberikan beberapa tips agar bisa terhindar, ya, seorang muslim dari perbuatan syirik kecil ini. Ya, syirik kecil tetap termasuk dosa besar, ya. Nah, mati.
Bisa di depan agak panas. Yang situ. Terus ini. Biar agak. Apa sini mau Mas? Yang sini Mas. Ya. Beberapa tip yang bisa menjadi sarana seorang muslim terhindar dari perbuatan syirik kecil. Ya, yang pertama kata beliau adalah taqwiyatul iman fil qalb. Tips yang pertama adalah menguatkan keimanan. Ya. Memperkokoh iman, keyakinan. Ya. Keyakinan akan paling tidak rukun iman yang ada 6. Iman kepada Allah, ya, pada kitab-kitabnya, malaikat, rasulnya dan seterusnya. Terlebih iman kepada hari akhir. Ya. Itu punya dampak yang sangat besar. Ya, orang itu bisa menjadi orang yang baik, orang yang soleh kalau dia memiliki keimanan terhadap hari kiamat kuat. Ya. Semakin seorang itu yakin dengan hari kiamat, yakin akan adanya surga, neraka, penghisapan amal, pertimbangan amal, ya, maka insya Allah orang itu akan semakin tertata hidupnya dan akan jauh dari perbuatan maksiat, termasuk riya. Ya. Orang-orang dahulu, orang-orang jahiliyah, ya, musyrik, sebelum datangnya Rasulullah itu mereka sudah yakin dengan adanya Allah. Ya, itu keyakinan sudah tertanam dalam diri mereka dan banyak ayat yang Allah menjelaskan hal tersebut. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, sampai kalau yang tahu bahasa Arab la yaqulunna Allah itu ada lam taukid, terus terakhirnya juga ada nun taukid. Ya, itu menunjukkan bahwa orang-orang musyrik dulu yakin betul Allah yang menciptakan mereka, Allah yang hidupkan mereka, Allah yang ngasih rezeki mereka, Allah yang ngasihkan keselamatan mereka, Allah yang ngasihkan kesehatan mereka. Apa sih yang mereka butuhkan? Mereka yakin Allah yang memberi. La yaquluna, sungguh-sungguh mereka mengatakan Allah. Semua yang melakukan itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa mereka masih melakukan perbuatan dosa, syirik kepada Allah? Menyembah kepada berhala-berhala atau patung, menjadikan wasilah, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka memberi saji-sajian, ya, meminta langsung kepada berhala-berhala itu untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Salah satu di antara sebabnya mereka nggak yakin akan ada hari kiamat. Salah satu sebabnya itu. Ya. Waqalu a'idza kunna 'idhaman wa furatan a inna lamab'utsun a inna la fi khalqin jadid. Ya, mereka mengatakan mana mungkin orang kalau sudah mati jadi tanah, tulang belulang sudah hancur, ya,
kemudian diciptakan baru lagi, dibangkitkan lagi, ini sesuatu yang enggak logis. Ya. Dan itu banyak, dalam banyak ayat Allah menjelaskan hal tersebut. Ya. Sehingga karena tidak ada keyakinan itulah, ya, mereka merasa bebas. Bebas apa yang mereka lakukan, ya ini mereka lakukan. Karena mereka meyakini habis mati ya sudah selesai. Urusan hidup hanya di dunia saja. Ya. Mati ya sudah. Apalagi mereka mengatakan, ya dalam ayat yang lain, lau sya'allahu ma asyrakna wala ahba'una wala haramna min syai'. Kalau seandainya apa yang kami lakukan ini sesuatu yang salah, maka tentu Allah tidak akan mengizinkan apa yang dilakukan kakek nenek moyang kami. Karena mereka mengatakan wajadna aba'ana alaihi wa inna ala atharihim muqtadun. Itu kan jadi alasan mereka. Ya, kami ini kan hanya tipak tilas saja. Kami dapatkan dari kakek nenek moyang kami gini, ya kami lakukan. Kalau seandainya Allah itu tidak mengizinkan perbuatan kami dengan menyembah atau minta berhala untuk agar supaya disampaikan hajat kami kepada Allah, maka tentu kakek nenek moyang kami sudah lama dihancurkan sama Allah, sudah dibinasakan sama Allah. Lau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una. Berarti apa yang kami lakukan ya selama ini itu diridhoi sama Allah. Itu syubhat mereka seperti itu. Ya, tapi kemudian Allah mengatakan hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah ya adakah dasar ilmunya kalian melakukan itu semuanya. Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Bukan masalah kalian masih sampai sekarang selamat, nggak ada bencana musibah, bukan itu. Masalahnya mana dasar ilmunya, dalilnya. Apa yang kalian lakukan itu sesuatu yang benar. Kalau nggak ada, in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Ya kalian hanya berdasarkan hawa nafsu saja. Itu dugaan kalian saja. Oh, kalau gini itu berarti begini Allah, kalau gini berarti Allah begini. Ya, tidak didasarkan ilmu. Maka ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi satu hal yang penting sekali untuk kita menanamkan dalam hati kita keyakinan terhadap hari kiamat. Pengaruhnya besar. Dan itu berjalan beriringan, selurus gitu apa namanya, serasi. Artinya kalau orang itu semakin dalam kekuatannya iman, kokohnya iman dengan hari kiamat, maka insya Allah akan semakin baik, semakin ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan semakin jauh dari kesyirikan. Dan sebaliknya kalau orang itu lemah dari sisi keimanan pada hari kiamat, ya apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah tadi ya bisa dia lakukan. Apa dalilnya? Allah tegaskan dalam surah Al-Infitar ayat ke-6 sampai ayat ke-9. Ya, ini insyaallah sudah kita hafal. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kalian itu bermaksiat kepada Allah? Ya. Kenapa kalian berani durhaka, membangkang dengan perintah Allah? Apa sebabnya?
Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal ya Allah yang menciptakan kalian, yang menyempurnakan ciptaannya, yang menyeimbangkan ciptaannya, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk yang ia kendaki, yang Allah susun. Ya, Allah yang ciptakan kalian, kenapa kalian bangkang? Enggak mau menjalankan perintahnya, dan sebaliknya justru melanggar ya perintahnya, berbuat dosa maksiat. Apa jawaban Allah? Ini, kalla bal tukadzibuna biddin. Sebabnya karena kalian mendustakan, tidak yakin akan adanya hari din. Ini bukan agama itu ya, hari kebangkitan. Maliki yaumiddin, penguasa hari kebangkitan. Itu sebabnya. Ya. Dan ini logis. Kalau orang nggak punya keyakinan terhadap kiamat, ya hidupnya bebas saja. Lu ngapain harus beramal soleh? Urip ning donya tok wis dipenake. Toh bar mati wis rene apa-apa ya. Tidak ada balasan sing apik-apik, sing elek-elek. Itu logis. Tapi kalau orang kemudian yakin, wah habis mati nanti ada kehidupan baru, Allah akan bangkitkan lagi, Allah akan mulai kehidupan yang hakiki, sebenarnya khalidina fi abada, selama-lamanya nggak akan pernah berakhir, karena kematian itu sendiri sudah dibunuh sama Allah. Jadi mati, kematian itu sudah Allah masukkan ke dalam hadis ya, riwayat, masukkan dalam seekor domba, terus dombanya disembelih. Khalas ma fil maut. Faqala ya ayyal jannah innakum tahyawna wa la tamutuna abada. Wa innakum tan'amuna fala tab'asu abada. Wa innakum tashubbu wa la tahramu abada. Wa innakum tasihhu wa la tasqamu abada. Wahai penghuni surga, kalian akan hidup selamanya, enggak akan pernah berakhir. Akan sehat terus, enggak akan pernah sakit. Mudah terus, enggak akan pernah tuh. Khalidina fiha. Maka orang yang yakin seperti itu, ya pastinya, tentunya dia akan hati-hati. Ya, akan betul-betul muhasabah senantiasa. Ini amal saya ini nanti bermanfaat enggak di hari kiamat? Ya. Bisa menyelamatkan enggak dari api neraka? Iya. Itulah rahasianya kenapa? Karena berkali-kali nyampaikan juga, selama 13 tahun Rasulullah SAW dakwah di Mekah, yaitu yang di apa istilahnya, berkutat untuk mengokohkan. Ya, makanya kan itu bisa lihat tuh surat akhir surat Al-Quran juz 30, 29, 28, 27 itu kan banyak berbicara tentang hari kiamat, banyak banget. Ya, maka Allah tegaskan. Maka Ibnu Katsir mengatakan, bal inna ma yahmilukum ala muwajahatil karim wa muqabalatihi bil ma'asi takdzibun fi qulubikum bil ma'ad wal jazaa'ul hisab. Ibnu Katsir mengatakan, yang mendorong kalian berbuat maksiat termasuk syirik kecil tadi, riya, ya, itu adalah takdzibun fi qulubikum, karena kalian enggak yakin, ya, mendustakan akan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Ya. Maka saya ngajak pribadi saya dan kita semua, ayo ya di jadwal per hari baca Quran dirutinkan. Ya, jangan cukup membaca plus pahami maknanya, plus tadaburi makna, dan ya sedikit-sedikit baca tafsir. Udah banyak kok terjemah tafsir, udah banyak. Ya, Syekh Sa'di sudah terjemah, Ibnu Katsir juga sudah, Aisarut Tasafir, Tafasir Al-Jazairi juga sudah ada terjemahnya. Tinggal kita aja mau enggak.
Sebab apa? Sebab nanti dengan idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Maka seharusnya orang mukmin itu dari ke hari harusnya menjadi orang yang lebih baik, ya enggak? Kalau dia mau membaca Al-Qur'an. Karena idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Harusnya bertambah terus imannya. Semakin hari semakin baik. Ya. Itu ya. Kayak yang pertama, bagaimana kita bisa memperkokoh iman kita? Insyaallah dengan keimanan itu ya kita akan bisa terhindarkan atau benteng kita ya supaya kita tidak terjatuh dalam perbuatan riya. Ya, kalau riya kan memang manusia yang diharapkan. Ya toh? Sanjungan, pujian. Kalau orang yakin hari kiamat juga nggak mungkin lah. Lu ngapain nyari pujian, sanjungan orang? Dia aja butuh nanti untuk di hari, iya kan? Iya. Nggak berpikir orang kuat imannya dengan hari kiamat. Orang lain mau ngomong apa aja, maka ulama mengatakan salah satu di antara tanda ikhlas itu adalah kalau orang beramal mau disanjung setinggi langit, kepalanya nggak akan besar. Iya. Ya. Seorang penceramah, seorang sodako, seorang bacaannya bagus misalkan, gitu. Misalkan habis baca Quran terus didekati, Mas bacaannya wah mantap. Kalau kemudian masih ada perasaan bangga, itu ya masih dipertanyakan keikhlasannya, betul. Atau sebaliknya orang ikhlas jauh dari riya. Kalau mau dicaci, mau dicerca, mau dibully habis-habisan, dia tidak akan pernah apa? Minder, enggak akan pernah putus asa, enggak pernah ciut hatinya. Ya toh. Misalkan habis ceramah, sampean ceramah enggak bisa ngalor gitu, enggak karuan gitu, Mas. Orang ikhlas enggak mungkin kemudian terus sakit hati. Semalam enggak bisa tidur. Nggak ada orang kayak gitu. Orang ikhlas nggak mungkin. Karena dia nggak pernah berpikir apa kata orang. Ya. Karena dia mengharapkan memang apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau disanjung setinggi langit nggak akan pernah merasa bangga. Mau dicaci sampai habis-habisan nggak pernah ciut. Cuek aja, itu kan manusia. Manusia mau ngomong apa silakan. Yang penting hatinya terpaut dengan Allah. Itulah orang yang ikhlas. Kalau orang yang sudah terkuatkan oleh iman dengan hari kiamat seperti itu, ya yakin seolah-olah hari kiamat betul-betul ada, ya betul-betul bisa dirasakan. Maka dulu para sahabat tuh banyak sekali yang menangis ketika membaca ayat-ayat tentang neraka. Banyak mereka yang merindukan ketika baca surat-surat tentang surga, banyak banget karena seolah-olah mereka betul-betul udah nggak diragukan lagi. Di hidupnya itu sudah betul-betul fokus total untuk di hari kiamat. Maka sampai Rasulullah mengiming-imingi, "Mangkanatil akhiratu hammahu ja'alallahu al-ghina fi qalbihi wa jama'a syamlahu wa atatu dunya wa hiya raqimah." Barang siapa yang akhirat jadi tujuan utamanya, 24 jam dari tidur sampai tidur lagi, yang dipikirkan bagaimana amal saya itu saya jadikan akhirat, itu yang utama. Yang utama untuk mau kerja cari duit, tetap yang pertama gimana supaya jadi bekal saya nanti di akhirat. Apalagi belajar agama, menghafal Quran, semua aktivitasnya tujuan utama jadikan amal soleh. Kalau orang bisa seperti itu, apa janji Rasulullah? Ja'alallahu ghina fi qalbi. Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya. Orang akan kaya dia. Hidupnya akan tenang, betul. Meskipun rezekinya enggak seberapa, tapi hatinya qanaah. Allah berikan kecukupan. Bahkan lebih nanti yang ketiga. Wajama syamlahu, Allah akan berikan berbagai macam dari problematika hidup solusi yang mungkin hanya sederhana, 1, 2,
bisa menyelesaikan berbagai macam problematika hidup. Wa atatud dunya wa hiya raghimah. Nanti dunia itu akan datang pada dirinya dengan keadaan hina dina. Ya. Kalau betul-betul bisa merealisasikan hidupnya untuk akhirat betul. Ini jadi Rasulullah. Rasulullah nggak akan pernah mengingkari. Kalau kita miskin, marat, ya bisa jadi emang niat kita ini masih candal dunia terlalu kuat, terlalu dalam. Ya. Maka dulu para sahabat itu kaya semua. Nanti baca aja sirah. Kaya luar biasa, miliaran omset mereka. Tapi mereka ya semua hartanya untuk fisabilillah. Ya. 10 yang dijamin surga itu semuanya kaya. Abdurrahman bin Auf, ya, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, ya, Sa'ad bin Waqqas, semuanya kaya. Sa'ad bin Waqqas itu sebelum meninggal bilang sama Rasulullah, saya itu punya harta banyak banget. Dan ahli waris saya cuma satu perempuan, anak saya. Boleh enggak saya wasiatkan separuh harta saya? Biar yang separuh untuk anak saya. Separuh tak sedekahkan untuk fisabilillah. Rasulullah enggak, hadza kasir, kebanyakan. Kalau gitu kurangi sampai sepertiga, ya kan? Sepertiga itu sebenarnya sudah banyak. Nabi Rasulullah sudah ats-tsulusu kasir. Wala yazidu ala dzalik. Ya, sepertiga saja, jangan lebih dari itu. Li'annaka idza antadzar ya warasataka aghniya khairun min antadzarhum alatan yatakaffafuna nas, ya. So kalau kau tinggalkan ahli waris kamu dalam kondisi kaya, tentu lebih bagus daripada kau tinggalkan mereka dalam kondisi miskin kemudian minta kepada manusia. Tapi ternyata Masya Allah beliau umurnya panjang, gak jadi mati, akhirnya anaknya banyak. Ya. Ya itu banyak kisah-kisah orang sahabat dulu banyak kaya itu ya memang tidak diragukan lagi. Ya, hati mereka, ya keikhlasan mereka ya sudah tidak atau sudah ya hampir mencapai kesempurnaan, ya. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah beliau memberikan beberapa tips juga untuk meningkatkan iman. Saya bacakan singkat aja. Yang pertama ini menguatkan aja tadi supaya iman kita semakin kokoh, ya. Tentu yang pertama baca Quran tadi, ya, sambil dipahami. Idza tuliyat alim ayatu zadatum imana. Ya, setiap ayat dibacakan tentu harusnya bertambah imannya. Dengan tadabbur, afala yatadabburul Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an atau hati mereka tertutup? Jadi hati itu bisa terbuka dengan apa? Sering membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Tidak sekedar baca. Kalau sekedar baca ya enggak ada bedanya dengan orang Khawarij. Orang Khawarij itu kan bacaan mereka luar biasa, mendayu-dayu. Tapi Rasulullah la tatajawazu an hulqumihim, enggak lebih dari. Padahal dalam ayat banyak ditegaskan Allah mengatakan nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mudhirin. Ya Muhammad pahami bahwa Al-Quran itu turun bersama Jibril ala qalbika, laisa ala aqlika. Lah, ala qalbika, turun di hatimu. Bukan hanya sekedar di otakmu, enggak. Surat apa itu? Nazala bihirul amin ala qalbika litakuna minal mu'minin. Jadi tidak sekedar hanya kita baca, hafalin sampai di sini selesai, enggak. Tapi betul-betul diresapi, ditadaburi betul. Karena itu bisa, Pak, bisa membuka hati kita. Kalau hati kita terbuka, maka insya Allah hidayah akan bisa mudah masuk, nggak tertutup. Sehingga kita hidayah itu masuk, ya itulah yang kemudian membuat kita apa? Beribadah jadi ringan.
Ibadah bukan lagi beban, bahkan ibadah sampai tingkat nikmat. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Sungguh Allah ngarunia nikmat pada orang beriman dengan Allah utus Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam itu nikmat. Kalau betul-betul sampai hatinya terbuka, Allah tancapkan hidayah, maka Islam jadi satu kenikmatan yang luar biasa. Ya. Sekarang betapa banyak orang yang menjadikan Islam sebagai apa? Sesuatu yang apa? Beban, ya enggak? Sholat 5 waktu saja udah. Ya, berat dan adzan benar. Ya kan? Ya buktinya coba maaf saja, maaf. Antum hitung saja kakak di sini berapa? Dan pinten Mas? Sa RW. Sing hadir neng masjid piro hitung? Ada 30%-nya? Enggak ada. Ya itu salah satu di antara bukti. Ya, banyak kaum muslimin yang menganggap Islam itu satu yang beban. Berat. Ya. Karena hatinya belum terbuka. Belum Allah buka. Ya karena sebab diri mereka sendiri yang tidak mau mendekatkan diri dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Tadi di surat apa? Ala biar sekalian ya. Qalbika. Surat apa Mas? Syura ya. Al-Baqarah juga ada ayat ke-97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Ya, sama maknanya. Al-Baqarah ayat ke-97. Baik. Itu yang pertama kata Syekh bin Baz rahimahullah untuk meningkatkan keimanan dengan apa? Mentadabburi ayat Al-Qur'an. Monggo kita rutinkan setiap hari di rumah 1 ayat 2 ayat tapi terus rutin. Ya, itu insya Allah manfaatnya banyak. Kalau perlu dengan keluarga, ayo sini anak-anak. Nah, istrinya juga diajak ngaji bareng ya. Ya, tidak hanya sekedar rekreasi bareng, ngaji bareng juga sama-sama. Ya, dan itu kewajiban antum bagi para suami. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ya. Kalau sampai keluarga antum, keluarga kita masuk neraka sebab keteledoran kita, ya siap-siap aja. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kalian pemimpin dan kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kepemimpinan kalian. Laki-laki itu pemimpin bagi para keluarganya. Ya. Dan yang kedua, kata Syekh bin Baz untuk meningkatkan keimanan adalah dengan baca sirah. Nah, ini juga sirah itu juga masya Allah ya, kisah-kisah orang-orang dahulu yang diceritakan dalam Quran seperti kisah Ashabul Kahfi, bagaimana mereka mempertahankan keimanan mereka, ya toh? Dalam kondisi ancaman nyawa, bacalah, ya, ancaman nyawa mereka, tapi luar biasa. Bagaimana mempertahankan keimanan mereka, akhirnya Allah selamatkan. Ashabul Ukhdud yang mereka harus mendapatkan siksaan luar biasa dalam mempertahankan keimanan mereka. Ya. Terus siapa lagi? Istrinya Fir'aun. Ya kan? Istrinya Fir'aun yang disiksa, doa kepada Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amilihi. Ya Allah, bangunkanlah hambamu sebuah rumah di surga dan selamatkanlah hambamu dari Fir'aun dan amal perbuatan orang-orang zalim. Ya. Bisa memberikan pelajaran yang luar biasa. Bagaimana orang-orang dulu mempertahankan iman mereka dalam kondisi nyawa jadi taruhan. Itu hampir Quran menceritakan seperti itu. Ya. Sebagai pelajaran kita.
dan tetap akan sesuai tetap sesuai sampai akhir zaman. Apalagi kita dalam kondisi seperti ini, ya enggak? Kita ini maksiat, Masya Allah. Maksiat sudah ada di kantong-kantong kita. Gitu, 24 jam. Kalau dulu kan ya kemaksiatan kan tentu tidak sebesar sekarang. Maka tentu ya kita akan jauh lebih membutuhkan keimanan dan akidah tersebut. Sirah Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah mempertahankan dalam berdakwah beliau. Jadi sirah itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Paling tidak a'malul qulub. Ya, di situ diajarkan keikhlasan, pengorbanan, tawakal, sabar, syukur. Masya Allah, banyak kali itu dalam sirah. Kisah Nabi Ayub mengajarkan kesabaran, ya enggak? Kisah Nabi Yunus apa? Ya tawakal juga, terus bertaubat kepada Allah, itu karena maksiat atau kurang sabarnya beliau, terus akhirnya Allah berikan ujian untuk kemudian dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasim ibratul liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang punya akal. Ya silakan beli aja kisah-kisah para nabi, kisah-kisah Quran, ada terjemahnya banyak, baca. Dan itu rahasia kenapa Allah juga banyak sekali menceritakan kisah-kisah dahulu. Salah satunya memang itu membangun jiwa, hati yang menjadi hati yang lurus, hati yang bagus, punya pribadi yang penting, itu penting sekali. Sampai orang-orang jahiliyah ragu dengan Quran, salah satunya itu. Ya, kok banyak kali Quran isinya cuma dongeng-dongeng. In hadza illa asatirul awwalin, kata mereka. Ini apa? Isinya cuma dongeng-dongeng aja. Ya. Kitab suci kok isinya kayak komik. Itu yang mereka ragukan. Maka Allah bantah, laqad kana fi qasasim ibratul albab. Jangan kalian remehkan. Itu ada banyak manfaatnya bagi orang-orang yang punya akal. Kalau nggak punya akal ya tadi yakin itu. Ini mah cuma komik orang-orang dulu aja. Tumla alaihi apa itu surat Furqan itu ya. Mereka menuduh Muhammad ini cuma dapat dari orang-orang ahlul kitab aja, didikte buat komik, cerita orang dulu, gitu aja. Padahal itu begitu banyak manfaatnya dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan akidah kita. Tadi itu betul-betul bisa memberikan kita pelajaran a'malul qulub, yang mempertahankan akidah, pengorbanan. Ya Rasulullah itu bagaimana? Antum baca sirah Rahiqul Maktum yang terjemah sudah ada. Jadikan bacaan sebelum tidur. Rasulullah luar biasa perjuangan, pengorbanannya enggak. Ya, apalagi pas diboikot itu 3 tahun. Ya, di di Wadi Syu'aib namanya apa? Boikot 3 tahun. Orang-orang kafir sepakat enggak boleh berdagang sama mereka, enggak boleh berkomunikasi sama mereka, enggak boleh nikah sama keluarga mereka. Ditulis itu. Kesepakatan itu di dinding Ka'bah. Itu luar biasa, 3 tahun merasakan enggak ada makanan, anak-anak setiap malam menangis. Sampai dalam riwayat itu apa saja yang mereka bisa makan, mereka makan. Sampai kulit kering itu mereka bersihkan, mereka rebus dan mereka makan. Saking nggak ada makanannya. Jadi mereka sepakat betul, ya, kalau sehari 2 hari mungkin bisa ngampet. Nah, 3 tahun ya. Ya luar biasa. Ya itu kan mengajarkan kita apa? Pengorbanan, sabar yang luar biasa. Karena Allah juga mengatakan hasibtum annakum
Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathal ladzina khala min qablikum masatumul ba'sa wad-dharra wa zulzul hatta yaqul rasul ladzina amanu mata nasrullah ala nasrullah qarib. Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian yang berat seperti datang kepada kaum-kaum sebelum kalian. Jangan kira surga itu gratis lah. Inna silatallahi ghaliyah, anna silatallahi yaljan. Dagangan Allah itu enggak murah. Apa dagangan Allah? Ya surga. Iya. Itu bukan hal yang murah, yang butuh persiapan, kebulatan dan kekuatan iman yang luar biasa. Perlu diuji dulu. Kisah-kisah itu bisa memberikan kita pelajaran supaya kita bisa kokoh dalam setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Iya. Artinya gini loh, Allah itu sudah beritahu kita, nih surga itu mahal, gak murah. Ya. Maka kalau ingin surga ya siap-siap aja ngadapi ujian yang berat. Tapi kemudian Allah berikan pelajaran. Oh, nih orang-orang dulu seperti ini. Baca, pahami. Kalau kalian ingin surga ya kalian siap seperti ini gitu loh. Paham nggak? Nah, itu pentingnya. Sehingga dengan membaca itu, maka para ulama mengatakan kalau kisah-kisah orang dulu yang begitu berat itu, biasanya ahli tafsir mengatakan hadza tasliyatum minallah li rasuli sallallahu. Ini adalah satu hal yang membombong supaya hati Rasul tetap apa? Kuat dan kokoh. Ya, coba kalau nggak ada cerita itu, oleng Rasulullah. Seolah merasa aduh berat banget. Ya memang berat. Tapi ketika Allah menceritakan, enggak Muhammad. Orang dulu juga seperti itu. No. Orang para nabi, para rasul juga seperti itu. Kamu kuat nggak? Nah, gitu loh. Dan tentu juga pelajaran bagi kita juga, gitu loh. Kalau kita ingin betul-betul mengharapkan surga Allah, karena ujiannya tidak ringan. Maka dulu para sahabat ketika merasakan siksaan dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka datang ya Rasulullah, sampai kapan kita akan merasakan seperti ini? Apa engkau doakan kepada kami supaya mereka cepat hancur dan kami cepat menang? Apa Rasulullah? Wahai ashabi, ya beliau kemudian karena beliau mendapatkan wahyu ya, hari semakin hari juga semakin kuat beliau, semakin tegar. Maka Rasulullah mengatakan, wahai ashabi, wahai para sahabatku, ya ketahuilah orang dahulu ada di antara mereka yang udi'a ala ra'sihi ya atau minsyat mana mustun min gergaji, kemudian sampai digergajikan sampai terbelah jadi dia wala yasrifu an imanihi au an dinihi, dan itu tidak menyebabkan mereka meninggalkan agama mereka meskipun mereka digorok sampai terbelah. Iya, itulah risiko iman seperti itu. Nah, ujian kita apa kira-kira? Kita cuma pengen surga. Surga nggak gratis bro. Betul, ujiannya berat itu. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Apa orang mengira ketika mereka beriman kemudian diamkan sama Allah, wa hum la yuftanun, tidak kemudian diuji lah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, kami telah menguji orang-orang dahulu. Dan kami tahu dari ujian itu mana yang jujur, mana yang dusta. Ya. Itu faedahnya. Fungsinya kita membaca sirah. Ya. Terus ada lumayan ada 3 atau 4 ini selain. Tapi barangkali ini yang bisa kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa berikan kita tambahan ya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa memperkokoh akidah kita sehingga kita bisa lebih ikhlas dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.